Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsa Birmanatullah dengan nomor NPM 2201201002855. Saya merupakan mahasiswa jurusan Manajemen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Pengaruh Rebranding List menjadi Citatoline terhadap minat beli konsumen. Eh, Penelitian ini saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Bisnis kelas N012 yang diampu oleh Ibu Dewi. Pertama-tama yaitu pendahuluannya, mengapa saya memilih judul ini adalah karena saya ingin meneliti seberapa besar pengaruh rebranding dari produk Lays menjadi Citatoline terhadap minat beli konsumen. Untuk bahasan yang pertama yaitu analisis hipotesis. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan korelasi antara pengaruh rebranding Lays menjadi Citatoline terhadap minat beli konsumen. Penelitian ini akan menggunakan analisis korelasi dengan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama yaitu H0, tidak ada korelasi yang signifikan antara pengaruh rebranding Lays menjadi Citatoline dan minat beli konsumen. Yang kedua yaitu H1, ada korelasi yang signifikan antara pengaruh rebranding Lays menjadi Citatoline dan minat beli konsumen. Kemudian pada teknik pengambilan data, penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form pada beberapa responden dengan pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama yaitu, sebelum berganti menjadi Citatoline, apakah Anda sering membeli Lays? Dan pertanyaan kedua yaitu, setelah dilakukan rebranding, apakah Anda menjadi sering membeli Citatoline? Jadi jenis data yang akan dikumpulkan adalah data primer dengan skala Likert karena jawaban berupa pengategorian yang nantinya akan diubah ke dalam numerik untuk dapat dilakukan pengolahan data. Untuk data mentahnya yaitu, dalam hal ini saya membuat dalam 5 kategori yaitu tidak pernah membeli, kemudian jarang, kemudian netral, kemudian cukup sering, dan yang terakhir yaitu sering. Ini merupakan data mentahnya, data mentah dari sebelum berganti menjadi Citatoline dan setelah dilakukan rebranding. Kemudian masuk pada hasil pengolahan data. Setelah memasukkan variabel dan data yang sudah saya dapat dari hasil responden yang mengisi di Google Form saya, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian yaitu hasil interpretasi data. Eh, Interpretasi kekuatan hubungan antara dua variabel diketahui dengan melihat hasil koefisien korelasi Pearson, yaitu R sama dengan min 0,1458 R hitungnya. Ini sudah ada hasilnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa koefisien bernilai negatif dan kedua variabel memiliki hubungan yang lemah karena berada di interval 0,1 hingga 0,29. Kemudian hasil membandingkan dengan R tabel. R tabelnya sama dengan 0,361 yang berarti lebih besar dari hasil R hitungnya, yaitu minus 0,1458. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi tidak signifikan antara kedua variabel yang dihubungkan. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa R hitungnya yaitu minus 0,1458 itu lebih kecil dari R tabel karena R tabelnya 0,361. Kemudian P-value-nya 0,442 itu lebih besar dari ketetapannya yaitu 0,05. Untuk P-value-nya sudah tertera juga ini di sini sama dengan 0,442. Jadi dengan hasil itu, dengan koefisien korelasi yang tidak signifikan antara kedua variabel. Kemudian uji asumsi menunjukkan bahwa yang pertama yaitu tes powernya lemah pada
angka 0,3712 sehingga disarankan untuk menambah kuantitas sampel. Kemudian untuk metode deteksi outlier menggunakan two key fence dengan K sama dengan 1,5. Hasil yang didapatkan yaitu X tidak mengandung outlier. Kemudian ia mengandung satu potensial outlier yang merupakan 3,33% dari pengamatan, yaitu 5. Kemudian pair outlier mengandung satu potensial outlier yang merupakan 3,33% dari pengamatan, itu 2,5. Uji korelasi sensitif terhadap keberadaan outlier. Terlalu banyak outlier dapat mengakibatkan distribusi yang miring. Kemudian yang ketiga, berdasarkan Shapiro-Wilk test, alpha sama dengan 0,05, distribusi residual mengikuti distribusi normal karena hasil p-value-nya adalah 0,2382. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis korelasi antara pengaruh rebranding list menjadi Citatoline dan minat beli konsumen, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama yaitu secara perhitungan koefisien korelasi, hasilnya yaitu H0 diterima dan H1 ditolak. Kesimpulannya adalah tidak ada korelasi yang signifikan antara pengaruh rebranding list menjadi Citatoline terhadap minat beli konsumen. Kesimpulan yang kedua yaitu berdasarkan uji asumsi, beberapa asumsi tidak memenuhi dan disarankan meningkatkan ukuran sampel. Oke, sekian hasil laporan penelitian saya. Saya segera cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.